Selamat datang di podcast perdana Anak Tenis Komedi. Anak Tenis Komedi, Menang nggak nggak penting, yang penting punchline. Oke, jadi di episode pertama ini tidak kenal maka tidak sayang. Apa sih itu Anak Tenis Komedi? Nah, mungkin ini ketua kita yang memang udah agak ketuaan akan menjelaskan. Gimana, Om? Pak De? Jadi tenis komedi itu Andre, dulu awalnya tuh di Rabu, tiap hari Rabu gue ngundang teman-teman dari banyak komunitas main. Yang jago-jago doang kan? Yang jago-jago dong, makanya Jago gue sih. undang pertamanya. Ya, Tadinya lu nggak diundang? nggak diundang. Nggak diundang, kan jago versi kita ya. Oh, iya. Terus dari situ berjalannya waktu jadi banyak banget teman-teman yang datang. Terus akhirnya tercetus tuh waktu itu, gue lupa yang nyetusin siapa, Andre kalau nggak salah. Jadi namanya tuh jadi kita bikinnya jadi Anak Tenis Komedi karena setiap hari Rabu tuh setiap kita main pasti ada aja lucunya gitu. Menurut kita ya, nggak tahu menurut yang nonton ya. Menurut kita sih lucu ya, gitu. Dan kebetulan banget dari banyaknya teman-teman yang main itu ada beberapa teman tuh coach di komunitas-komunitas yang ada di Jakarta. Ya. Terus dikumpulin lah, akhirnya jadi seseru ini nih anak-anak gitu. Jadi ada dari coach, ada latar belakangnya ya, jadi ada yang dari coach, ada yang pemain, ada yang salah satu founder komunitas yang katanya udah mau bubar, kan udah gak ada namanya tuh. Betul. Yang bangsawan. Apa sih namanya? Bamos. Oh, yang pedel. Yang anak orang kaya aja. Terus tiba-tiba jadi scene pertama kan? tiba-tiba ada pemuka agama juga. Iya. Terus kemudian intinya sih kita ngumpul di sini berbagai macam latar belakang, berbagai macam etnis. Nah, itu salah satunya tuh. Ini salah satu nih. Pasti bilang etis tuh kelihatan kan. Etnis kelihatan apa kan. itu? Nah, etnisnya banyak. Kalau kita intinya memang ngumpulin teman-teman yang punya passion di tenis, yang dulunya pernah bermain di level nasional, mantan atlet, terus sekarang beralih ke melatih komunitas, pemain amatirnya sendiri, founder komunitasnya sendiri, berkumpul jadi satu di sini di lapangan tenis Apel buat menyalurkan hobi kita bermain tenis. Sekalian sambil kita ngajarin teman-teman lain, bukan ngajarin ya, apa ya? Ngajarin sih. Ngajarin ya? Pada nggak bisa soalnya. Bisa sih bisa, cuma mentalnya culun. Mental ya. Kita Mental didik ya? sih Kita lebih. didik Baik, ya. didik sih. Jadi kita kumpulin, jadi kita bisa sharing lah apa sih tentang tenis sendiri gitu loh. Jadi nggak melulu tenis itu tentang ambisi menjadi juara, nyari prestasi. Ternyata tenis itu bisa buat kita Mempermalukan kita jadi orang. iya. Lu sih kita bisa bikin fun lah ternyata. Terus kita bisa ngumpul, bisa seneng-seneng bareng sambil main tenis, intinya tuh itu. Makanya Gila. slogannya gitu ya. Punchline. Punchline-nya gitu Punchline, ya. Apa iya. namanya? Dan kita di Menang sini nggak juga penting. ngerasa ya kayak rumah kedua juga sih ya. Oh. Semua orang dedikasinya. Bisa tiap jadi hari diri Rabu. sendiri nggak tuh? Oh. Bisa jadi diri sendiri. Walaupun kadang-kadang kelewat batas dikit. Kalau di kita, gue sebenarnya di sini tuh apa ya? Kita tuh punya love language ya. Jadi Iya. love language kita tuh adalah physical abuse, sama sama word of affirmation itu ya dengan secara gambar-gambaran mental tadi ya sebenarnya. Betul. Ya kita lepas, kita ngomong apa adanya, realitanya jelek ya jelek. Iya. Volley-nya di drive tapi mati terus. Iya, ngambang. Iya, gimana? Ngambang itu. Lagi Ada main Aldi tuh orang lagi yang main tuh. Volley-nya ngambang padahal pelatih. Jadi sebenarnya makin tajam kata-katanya makin sayang berarti. Makin sayang. sayang. Biar kita saling introspeksi lah. Lagi Iya. syuting. Nah, nggak bisa. Gimiknya Nggak bisa gila lagi Gas syuting. di-upload. lagi syuting. Ya udahlah, tahu ada bodo amat, udah kita abaikan. Oke, jadi tadi itulah penjelasan dari sesepuh kita, Bapak Senior Gito. Nah, ini kembali lagi ya, tak kenal maka tidak sayang. Mungkin kita boleh sedikit kenalan dulu satu-satu. Mungkin dari Reval dulu, Val, mungkin perkenalan singkat aja. Oke. Iya, itu dia. Thank you. Terus Singkat kemudian padat ya? dari Arfi. Enggak. Iya, lu. Aldi nih. Aldi dia. Oke. Nama saya Revaldi. Pekerjaan saya pelatih tenis Gimana di di Cinere. komunitasnya? Komunitasnya DOC. Oh di Desa komplek Nikol. perumahan. Iya, di komplek perumahan. Punya developer dong lu.
Kebetulan Bukannya lagi mangkrak tuh. Memang gitu kan, yang lagi di demo bukan sih? Iya kan demo ya, ya kan? Jadi di lu DOC bagian next on the developer court, apa? bukan di perumahannya kan nggak Oh, nyebut nih. Perumahannya nggak nyebut nih. Iya. Perumahannya apaan? Ah, itulah adalah. If Habitat ya. ini. Tapi lu oke kan? Gak ada masalah kan? Oke dong, nggak ada masalah. Yang lu bilang ada nilep itu gimana? Yang lu bilang ada kasus nilep-nilep gitu. Nilep apa nih? Ya, Gila. paling kan mungkin Sensor ya, sensor ya, tolong ya. Ya next. Wah ini dia nih. Halo, gua Arfi. Nggak ada yang nanya. Ya udah gua sekarang ngajar tenis. Ya dulunya pemain tenis memang, tapi nggak sukses. Gimana? Level apa? Terakhir level apa, Mas? Junior. Umur Hah? umur sampai umur? Gua sampai 18 tahun. Sekarang umur berapa sekarang? Nggak tahu, Jaga waktu bangga. lu KU 18 prestasi sempat. Prestasi. Juara Terakhir 8 besar. 8 besar. Oh, PNP, PNP 8 PNP besar. 8 Oh, keren juga. Buktinya apa? Hah? Buktinya mana? Ada di website-nya, tapi website-nya udah hilang. Ya udah kita percaya aja ya. Iya, Berarti udah lu- percaya aja. Anggap aja bener lah. Anggap aja benar. Dulu level lo hampir segua berarti. Iya. Hampir guys. Top juga lu. Yuk. Kalau lu siapa namanya? Gua Tosan Iqbal. Kesini dulu dong, Arif dulu, Rif. Arif. Gua dulu. Hai kenalin, gua Abronalin lah semua tahu gua. Hai. Gua Tosan Iqbal, gua apa ya, anak orang kaya, anak jaksel, cogan aja gitu. Cogan tuh apa? Cogan jen. Kalau gua di sini have fun aja sama teman-teman, gua cuma suka tenis. Dan kita ketemu tahun berapa ya? Udah hampir 20 bulan lah ya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun. Dan ini gue ngerasa apa nih kayak rumah kedua gue sih. Amin. Ya. Iya soalnya kami nyeru. Anjing ada yang nyeletuk dong. Ya, Tapi intinya- lu founder salah satu komunitas Banyak apa? gue founder banyak, pokoknya brand-brand yang sukses tuh mostly gue. Apa aja? Enggak, waktu komunitas apa aja? Ada Famos, Yang street tenis itu ya? street tennis. Pokoknya kalau nggak suka ya berantem aja. Pakai apa ya. Kita nomor 1 profit. Kita nggak mikirin gue cuma mau uang. Ini gue disini apa ya, ngerasanya nyaman ya, setiap hari Rabu tuh gue ngeliburin diri. Ya, emang nggak ada kerjaan. Karena gue anak orang kaya aja. Dan semua orang, gue senangnya di sini kita dedikasi bareng-bareng, kita solid. Dan setiap kali ada masalah ya saling ngebantu ya. Iya, Walaupun nggak ada solusinya gue. Lebih ke ngompor-ngomporin aja, nambah-nambahin aja. Homie aja, homie. Terus kalau nggak salah lu ada brand juga ya sekarang ya? Wah, alhamdulillah banyak. Apa aja sih? Ada Tosan The White Grape. Ntar gue kasihin ya. Oh iya boleh. Gocap doang mau gocap. Kualitasnya udah bayar. Nggak ngasih dong, bayar dong kita. Ada fansnya banyak nih. Ntar di sini nih. Sini. Iya. Pas Gitu, lah. seru. Oke. Udah. Apa lagi ya? Udah sih. Udah itu aja. Udah, itu Lu aja. dong, gantian dong. Kalau dia kita tahu dia siapa kan. Halo Kita teman-teman tahu, semuanya. yang lain belum tahu. Oh iya. Ya paling gitu aja deh. Saya mau ngomong di selah terus dari tadi ya. Oke, boleh saya ngomong? Boleh. Boleh. Kamu Andre kan? Iya. Silakan Andre. Halo teman-teman semuanya, saya Andre. Saya adalah sport komedian. Udah sering bikin konten tenis di Instagram. Di antara semua sini, jadi ada satu kelebihan yang saya miliki tapi mereka tidak miliki. Saya itu nomor 1 di sini, Sombong. peringkat dari bawah yang secara skill. Jadi mereka ini memang kan tadi udah para coach, para apa segala macam. No, saya main tenis itu baru di tahun 2022. Jadi secara skill saya nomor 1 dari bawah di antara suhu semua ini. Oh, mendingan gua berarti daripada lu, Ndre. Lu masih lebih oke dikit. Tapi jujur dia viral bro, kontennya. Ya, Top. biasa. Ya, gue bikin konten-konten komedi ya. Ya sebenarnya. Oh ya tadi gue mungkin bisa sedikit nambahin Om. Kalau di anak tenis komedi ini sebenarnya kenapa gue satu visi sama kalian meskipun kalian tidak memiliki visi. Jadi enggak. Kan tenis itu kan adalah olahraga yang apa ya namanya, yang sangat Culture. orang-orang lihatnya dulu bukan orang-orang high class lah gitu. High-end. Orang-orang yang Culture. formal Iya, dan iya. lain-lain. Kan olahraganya formal dan lain-lain. Nah, gue tuh masuk dengan wave emang konten gue komedi lah, lucu-lucuan. Jadi sebenarnya gue pengen tanamin adalah tenis itu tidak selamanya harus kaku, harus formal, harus Pasti, mahal, ya. harus apapun. Tapi ada juga sisi funnya. Nah, gue sebenarnya di sini ngedorong sisi funnya. Ketemulah sama si orang BMB 1392. Aduh.
BMW. Mana BMW? Jadi oh ya lanjut lagi tadi ya. Jadi apa namanya? Gue pengen sebenarnya tenis ini selain tadi kita main tenis apa nunjuk skill, tapi juga ada fun-nya, ada bercandanya, ada ketawanya, sehingga ketika kita pulang dari lapangan tenis, mau menang atau kalah itu pulang dengan senyuman, pulang dengan cerita dari teman-teman semuanya, dan intinya kita pulang bahagialah, intinya itu. Karena di level rekreasional gini kadang emang beneran kayak menang nggak menang tuh kayak nggak penting gitu. Tapi ada beberapa juga yang Andi. Tapi ya. Gue sebutin nama komunitas. Tapi ntar dulu Andre, kan lu bilang nomor 1 dari bawah kan? Ada lagi di bawah lu. Siapa? Ini kita kenalin dulu dong. Pemain paling gak guna, datang cuma buat numpang mandi. Tapi jujur dagangan dia enak semua. Dagangannya enak. Masak oke. Enak babi. Kenalin dulu. Halo, nama saya Bagas. Ya kencang ngomongin. Halo semua, saya Babas. Saya anak bawang di sini. Suka dibully sama mereka semua. Mungkin karena saya minoritas. Gak ada ya. Mereka semua baik banget. Sampai saya nggak mau kesini lagi. Tapi mie lu enak sih, Bas. Enak Lu lah. di sini karena lu punya mie yang enak. Enggak gitu. Kayak gitu. Itu enggak gitu. Mie lu apa namanya? Hah? Mie lu GM. Wih. Kok lu gila? Bami. Thank you, Bas ya. Bami apa ya, Bas? Pan. Oh ya pan. Bami Bang. Bangka 888. 888. Itu ada di Blok M tuh. Nanti ada di sini ya. Bas, thank you ya. Jadi Bas, Ya udah lanjut ayo. Oke, next Arif, ketum kita. Arif. Ketum juga Lu kan tadi lu udah kenal belum sih? Belum. Lu cuma jelasin ATK apa? Iya. Oh iya. Yang bener dong jadi ketua. Nama gue Gito. Mungkin orang kenal gue dari Spinderelas. Spinderelas tuh komunitas perempuan pertama yang waktu itu bisa dibilang sekarang alhamdulillah lumayan besar sih. Terus sekarang gue aktif di organisasi PLT sebagai ketua komite pengembangan komunitas. Wih, yang berkomedi. respect. Iya. Respect. Yang komite cuma gue sih. Yang di sana kayak serius semua. Gitu. Cuma tahu apa lagi? Kayaknya udah pada tahu gue deh, gue suka melucu soalnya. Iya. Ya kan? Kurang serius nih, ngomong sama gue kapan serius kapan bercanda lo nggak tahu kan? Iya. Gue pun nggak tahu. Enaknya kalau misalnya gue lagi main sama dia kemanapun, itu pasti woi siap pas gitu, woi langsung disapa-sapain. Terutama nggak ada, oke lanjut, oke. Halo semua. Gue bagian dari penasehat semua di sini. Karena gue pakai baju komedi, karena gue nggak diinfoin. Gue Adel, gue salah satu top coach untuk di sini. Siap. Gue jujur jarang kesini karena gue ada selain itu jadwal gue yang padat dan karena gue lihat di sini butuh pengembangan di sini. Karena sih coach-coach yang potensi buat di Jakarta, even di Indonesia. Jadi gue temenin mereka di sini buat kita belajar bareng kan, sharing bareng lah. Di sini kan kita, ya Om Gito bilang di sini kita bukan sebagai tenis yang serius, komedi, tapi kita juga lebih ke pengenalan tenis sebagai bukan hal yang di bidang rekreasi lebih bisa kita manfaatkan lah sebagai olahraga gitu. Jadi kalau butuh apa-apa bisa kontak gue lewat tenis komedi ya. langsung jualan. Oke, lanjut. Gue Yeri dulu sempat main di junior, terus akhirnya berhenti karena bandel dan pelatih yang sedikit belok. Lo terjerumus kayak dunia kelam dikit. Kelam, ya. Jadi atas bawah, gue kelam, atas belok gitu. Untung ada tempat ini, balik lagi gue. Amin. Gue tuh tenis terapi. Jadi terapi gue tuh Rabu pagi di sini. Belajar lagi sama. Oh berarti besok lu mesti ajak Coki ke sini, Om. Us. Jadi beloknya tuh makin belok nanti. Janganlah. Tapi sekarang aktif di dunia keagamaan. Gue aktif di keagamaan sama sosial. Gue punya yayasan Ayah Hadir namanya, Yayasan Ayah Hadir Indonesia. Terus gue juga aktif di kegiatan-kegiatan agama. Gary ini sering di tenis komedi sering kita panggil pastor. Karena salah satunya lumayan yang beragama lah dibanding kita.
Di agamanya Nasrani ya, kita kan Muslim. Tapi kemarin jadi imam. Semoga barokah lah semuanya. Kirain aksesoris. Oke. Nah, ini Ya, bener nggak? wah. Mas, tahu Gojeknya udah. Oh iya udah Mas. Oh iya. Oke, tahu Bang. Nggak serius bagi tahunya. Sabar anjing. Boleh lah kenal diri Rif. Konsumsi favorit kita. Kenalin Oh, diri sambil iya. bagiin kali ini deh. Halo. Ini apa Rif? Tahu babi. Gua halo dulu. Oh, iya. Halo, nama gua Arif. Gue wira swasta lah backgroundnya. Guys. Main tenis tuh hitungannya baru lah dari 2022. Oh, cakep nih. Jangan makan begitu makan. Sebenarnya main di sini tuh nyaman ya. Nyaman. Bercanda-bercanda nggak serius-serius banget. Jadi gitu. Cocok deh pokoknya. Di ada founder apa namanya? Komunitas ya? Lu salah satu founder bukan sih? Salah satunya gue dari komunitas Markinis, mari kita tenis. Mari kita Gitu. pegang. Nah, cobain dulu dong. Nah, Cobain dulu dong. Udah. Apa ini lu boleh jelasin nggak ini apa terus Nah, usaha lu apa nanti kita sama- cobain bareng-bareng kita jujur rasanya gimana. gue sama adik gue punya usaha kedai, namanya kedai kopi Wasun. Itu ada di Warung Sunda ya? Bukan. Beda. Itu ada di daerah Petukangan, Pesanggerahan. Kalau kalian tahu lapangan Orion, Oh, Jakbar. dekat situ. Nah, kita cobain dulu ya. Cheers ya. Sekarang Udah pada pegang di- semua tahunya? Kita Nah, cobain itu aja. belum. Iya, iya. Gak apa-apa, cobain aja. Jangan ya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Kok dingin sih? Dingin nih. Kan dari tadi. Keras. Enggak. Anyep. Anyep. Nah, ini tahu banget nih. Nggak enak banget. Enggak. Ini namanya tahu apa? Walik. Walid. Kenapa namanya walik? Karena gua juga baru tahu karena itu ternyata masaknya dibalik gitu tuh. Oh, kewalik, Kewalik. kebalik. Kewalik habis itu yang lapisan luarnya jadi di dalam terus dikasih feeling kayak siomay gitu. Babi. Iya. Babi terus aja. Enggak. Jaminan halal, 100% halal. Insya Allah. Enak. Kenapa nih? Gue ambil tiap hari. Arif Martinez. Orang tahu kok Arif Wiras tuh anak Martinez, mereka di luar pada tahu. Alhamdulillah. Kalau ngalahin Hey. tuh saya Rif ya. Jadi lu bangun ke dunia tenis buat lu dagangin makanan lu ini gampang. Iya Ju, salah satunya dong. Harus dong. Oke, jadi di Anak Tenis Komedi ini selain kita bikin komedi gini, setiap hari Rabu kita tuh selalu punya program yang namanya support UMKM. Jadi antara teman-teman kita ada yang punya usaha atau kita buka di stories nih buat teman-teman yang punya usaha apapun, dagangan apapun, kirim aja di hari Rabu, nanti kita promosiin, kita bikinin reels, tapi reelsnya juga yang kocak-kocak, nggak yang serius-serius. Betul. Dan Yang itu pasti- jadi yang pasti menjual ya. yang pasti menjual ya. Ya komisil, enggak bercanda. Oke. Bentar, salah satunya. Ada ini nih. Oh iya benar, gue lupa. Kenangan. Nah ini dia kopi kenangan yang selalu menjadi sponsor utama Sama kita. Sparks. Sama Sparks dan kopi Terima kenangan. kasih produknya nih. Kapan kita dibayar? Gue sih suka sih. Ini salah satu produk yang gue suka banget dari kenangan. Iya, Spark ya. Seger, low sugar, kalori lagi. Iya benar. Anak banget jadi cocok sambil main juga sih. Iya. 2 juta per minggu. Ya rumah sih kita aman ya. Aman lah. Jadi tuh selain kita suka main bareng si anak tenis komedi ya, kita tuh suka juga udah ada beberapa dari luar kita yang suka datang ikut main ya. Benar. Kemarin ada Coach Andrian ikut main, terus ada Andrian siapa? Andrian Raturanda. Siapa? Raturanda. Siapa? Siapa sih? Raturanda. Oh, Andrian Raturanda. Terus kemarin ada teman-teman Sentimennya juga dari gua Ada sentimennya juga kan? ada Konsep Mende, terus ada Hemat juga ikut main, mantan atlet ya. Emang jadi ajang kita berbagi ilmu sih, sekalian kita nonton skill mereka yang setelah udah mulai masuk usia pensiun. Nah, mereka butuh seperti berguru sama apa kita sih? kan. Iya, betul. Sekarang kita kasih tahu lah gimana cara main tenis yang bener ke mereka. Terutama kosakata di lapangan. Kita memang bukan selevel mereka ranking, tapi kita bisa nyanyiin mereka. Mental bro, it's all about mental. Mereka itu siapa sih? Enggak, bukan. Oke. Jadi ya tadi sekilas tentang member-member anak tenis komedi. Sebenarnya kita tuh ada rame om ya. Rame Ada banget. 16 orang, 16 17 ya. 18. Kok ngejalanin ke ormas mana juga berani gitu ya? Enggak lah. Enggak lah, jangan dong. Grip aja kita coba. Apa?
Bahaya banget. Sensor. Editor, Oke, lanjut. Gue pengen nanya juga nih ke kalian nih, mungkin ada yang bisa ceritain juga. Selama kalian latihan, selama kalian main tenis, ada nggak satu momen yang paling kalian nggak bisa lupain? Mau momen yang kocak, mau berantem, mau sikat-sikatan, dorong-dorongan, sodok-sodokan, lu ceritain lah pokoknya. Ada nggak? Mungkin ada yang bisa cerita nih, yang paling banyak pengalaman nge-coaching lu nih. Aduh, kok gua. Gue. Nah, apa sih gue? Bro, gitu-gitu doang gue. Kurang asik deh. Coba ya, Kurang asik. Nih coba nih. Ayo di. Gua ada sih pengalaman Cewek ya? enggak dong. Gimana? Pengalaman ngelatih, tapi waktu bukan di sini ya, waktu masih di daerah. Pengalaman ngelatih temen sih, cuman ntar disensor ya. Iya. Dia suka sesama jenis lah. Oh. Nah, itu tuh. Oh, itu Yang diremes rasanya itu ya? wah sejam kayak 1 tahun. Enak tapi ini. Enggak gitu konsepnya dia. Ciluk buat cerita lucu banget. Gini. Kemarin gue denger ada pertandingan nih, bro. Adalah di Jakarta. Jadi ceritanya ada rekreasional, ada prestasi. Oke. Wah, ini lucu nih. Lucu kan? Itu lucu banget Boleh nih ya, Mas? sebenarnya. Ini lucu dan konyol. Iya. Lucu dan konyol. Jadi Menarik. singkat cerita, pertandingannya tuh tiba-tiba bisa banget antara profesional player tiba-tiba tanding bareng recreational player. Nah, levelnya apa dulu nih rekreasionalnya? Beginner, Pak. Wah, konyol dong kalau ini. Konyol. Ini tuh Konyol. ini bukan lucu ya? Mungkin postingnya mulai dari sini dan Hah? Iya. Kita masuk dari sini. Konyol sih. Itu konyol ya? Konyol. Oh, bukan lucu ya? Ya, Menurut lucu. gue itu lucu banget, coy. Even dari penyelenggaranya sampai ya level pemainnya. Iya, betul. Profesional player, bro. Maksudnya lu di-build dari umur di bawah 10 tahun gitu. 8 tahun, 9 tahun. Mungkin pemain profesional udah mulai tenis pada saat itu ya. Ketemu beginner yang baru main tenis pandemi. Iya, benar. Itu lucu Atau banget. mungkin awalnya karena mereka nggak ada wadah awalnya. Dan nggak ada malu mungkin. Jadi ini bukan cerita konyol, tapi kontol. Nah, kalau kata Enggak, AS, bro. tolol. Bro, Rakyat itu tolol. itu belum punchline. Belum. Belum punchline. Pas lainnya? Nah, terus Punchline-nya yang ngadain itu Tapi kan kita mengedukasi lah. Maksudnya Ya. ada bagus juga sih itu diangkat. Buat gue sebagai komite pengembangan komunitas juga kemarin sempat dapat DM dari teman-teman, WhatsApp dari teman-teman yang lumayan kecewa gitu. Gue sempat naikin kok di story kalau teman-teman pada lihat. Buat gue sih memang harusnya tidak bisa dijadiin satu tuh prestasi sama recreational player. Itu different level, different pandangan. Iya, udah ya semua udah beda. udah beda banget. Udah beda Mau banget. alasannya 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun ketika ketemu recreational player putri beginner. Jadi rempeyek, Pak. Iya. -1. Ya, Bukan nol karena lagi itu gitu poinnya. Yang gue pernah bilang kan, level beginner, intermediate, advance dan sebagainya nggak bisa kita samain dengan level Pasti. pendidikan atlet. Oke, akademi Kalau ya. akademi kita bilang ya, akademinya intermediate sama rekreasionalnya intermediate itu bisa beda pandangannya. Oke. Jadi menurut gue sih mungkin bisa kedepannya ya di Indonesia lah, especially ya. Coba mungkin kita ada perbedaan lah pandangan untuk level di rekreasional dan akademi gitu prestasi. Tapi gini, tapi pernah ada satu komunitas yang ngadain turnamen yang ada profesionalnya dan ada pemain rekreasionalnya. Menurut gua turnamen itu rapi banget, Markinis, tepuk tangan buat Markinis. Iya. Nah, serius. Gue setuju. Tapi Bagus banget. Iya, Gua iya, setuju. iya. Dia nih bagus banget. Betul. Gue inget tuh. Singlenya Ada- di opening ya. Advance. Singlenya Kayak pokoknya advance tuh apa? Advance open. Nah, Itu bawahnya benar. itu di rekreasional semua. Betul, itu benar. Dan hampir nggak ada yang kecolongan kan? Mungkin lu boleh ceritain dikit tuh. Gimana? Ah, gimana? Yang duitnya lu tilep ya? Anjing main buat film. Ini buat Hansun. jadi buat Hansun. Kan gue yang ada ngapain buat Oh, film. mobilnya baru. Udah mobil baru, ganti mobil mulu. Terus punya kafe di daerah
Jaksel. Makanya tahun ini Dan harganya murah. Fix, cuci duit. Jadi udah menjawab ya, jadi gua nggak perlu jelasin lagi. Enggak. Rem, gimana? Lebih mungkin bisa sedikit ceritain Coba lah, gimana? jadi gimana itu konsepnya? Ya itu tadi, jadi awalnya dulu sebenarnya gue nggak waktu itu ngadain pertama kali kan 2023. Jadi gue Bulungan nih, sorry gue di potong. Bulungan, benar. Itu dulu itu sebenarnya gue belum sampai kepikiran buat misahin rekreasional sama profesional. Jadi kenapa gue bikin singlenya open itu waktu itu karena untuk biasa kan kalau 2023 itu gue masih sistemnya invitation. Sistem invitation, terus gue pengen gue undang komunitas, nah pelatihnya juga diajak main. Oke. Jadi bener nih, jadi murid-muridnya juga pengen dong, pengen sekali-sekali melihat pelatihnya main gitu. Jadi awalnya gara-gara itu sebenarnya, cuman ternyata di 2023 alhamdulillah diterima. 2024 gue ngadain lagi dengan sistem yang sama, dan itu akhirnya gue bikin pakai masih kayak tadi, plus gue tambah sistem knockout di women's double beginner, gue tambahin di situ. Udah nggak dengar? Kalau untuk tahun ini? Total hadiahnya 300 juta. Total hadiah nggak nyampe segitu, cuma Enggak, total hadiah 100 juta. Gua nambahin Maksudnya dikit. bodoh. Itu mau gue lanjutin tadi. Gue nambahin dikit, gue daftar tuh parkir di sini. Ah, Ya, tapi kalau daftarin intermediate. Iya itu dia. Ya kan nggak boleh. Dan gue jujur gue nggak tahu, dan gue didaftarin. Nah, akhirnya gue nggak boleh main di situ. Nah dulu kan gue tidak mengerti antara yang kita bahas ini. Nah ternyata kan kebutuhannya bukan gue mau eksis main, tapi atmosfer pertandingan betul. dan suasana kebersamaan, namanya juga rekreasional bukan prestasi. Jadi menurut gue itu malah tepat gitu. Itu keputusan yang tepat, dan akhirnya gue waktu itu nggak main. nggak main. Nah, Nggak bolehin main. Iya. Tapi lu nggak main, duit lu balik nggak? Gue nggak keluar duit, gue didaftarin. thank you ya. Meskipun hangus gitu. Tapi menurut gue ya akhirnya di situ gue ngerti sekarang antara prestasi dan rekreasional gitu. Nah, kalau menurut gue sekarang kayaknya emang kolam prestasi ini mungkin kering kali ya, terus nggak asik, terus mereka nggak bebenah. Akhirnya mereka main-main ke kolam rekreasional tapi nggak punya nggak ngerti bagaimana etika menempatkan dan suasana orang. Gue bisa bayangin sih, misalnya dia latihan, jaga makan, tidur, teratur buat pertandingan, tahu-tahu yang dia dapat tidak selevel zong 6-0 gitu. Tentu kan buat beginner tuh, wah mendingan gue kagak usah main lagi deh. Ya itu yang bikin kapok. Itu jadi kapok. Oke, guys, ini baru ada yang selesai main. Nih, kenalin di lu ngomong di. Halo, Aldi di sini. Ayo kenalin lu siapa? Siapa? Ya, saya Aldi. Gila nggak sekolah. Emang kata muridnya dia nggak sekolah dulu. Bukan murid. Oh, bukan murid. Coach lain. Oh, coach lain. Coach lain. Waduh. Apa perlu sebut nama yang Yang bener Jadi Aldi ini salah satu coach yang lumayan anak-anak pada tahu lah. Instagramable. Komunitas apa ya? Saya asli Jogja. Ya. Sudah di Jakarta mau 3 tahun. 11 tahun, 2 tahun setengah lah. Dulu Jogja jualan gudeg ya? Ya, bisa. Ada juga. Ada ya? Ada juga. Pertama kesini ngelatih apa di? Oh iya, di pencapaian lu, di pencapaian Nah, lu. waktu pernah junior dulu? Biasa aja sih, saya bocah kayak dulu ya. Turnamen junior senior lah. Prestasi. Lu Apa, junior PRB ya? peringkat Junior kan? Peringkat 25 lah paling tinggi. Terakhir? Iya. Itu junior umur? Covid apa? Umur? Apanya? Senior apa junior itu? Tahun 2021. Itu senior ya? Covid itu tahun Iya, 2020. 2020. lah. Senior tapi berarti? Senior. Senior. Lu peringkat 25. Lu tau nggak yang peringkat 8 siapa? Wah, ada deh orangnya. Nggak jelas. Yuk. Wayu. Siapa? Nah, tapi kan beda angkatannya. tahu, beda ya, Beda. Dia junior. Oh ya. Ayo, yau. Nah, ini nih. Singkat kita. Nah. Asli Semarang, terus Jakarta dari 2017. Asik. Background junior juga dulu pernah di Semarang. Turnamen biasa. Nasional. Nasional juga. Popma, Junior tapi. Popnas. Dengar-dengar menang 40 juta nih kemarin. Guys, jadi fun fact. Wahyu ini di sini anak yang paling alim ya teman-teman Iya. semuanya ya. Tapi kemarin dia ke Bali, dia menang party. Yo, gua kemarin temen gua ngechat, "Dre, ini coach lu bukan?" gitu kan. "Oh iya, Wahyu. Lu lagi ngencingin DJ-nya lapangan."
Tapi Wahyu ini salah satu anchor coy di kita ya. Iya. Dengan forehandnya yang 2 tangan. Oh iya. Tapi backhandnya 1 tangan. Iya, cuma dia balik. Balik jadinya. Balik. Biasa aja dong. Dia paling alim sih Wahyu ya. Di lu signature move lu apa di kalau misalnya di main tenis? Gue tahu sih. Apa? Poli Poli ngambang. ngambang. Oh, udah ngarepin itu ada nunggu ya. Iya. Mantap. Dan lu berdua mau main lagi? Lu main lagi? Balik. Oke, balik. Main. Enggak, balik mau. Wih. Kopi jet plus nih. Iya. Jadi kalau misalnya siklus anak-anak itu kan biasanya dari apa namanya? Dari normal, bandel. Oh dia nggak normal, bandel. Terjerumus. Nggak normal lagi. Bandelnya udah Oke, thank you DJ Wahyu. Ngomong-ngomong tentang pengalaman yang tidak terlupakan, Del. Biarin dulu lah. Enggak. Gue dengar lu pernah ikat pramugara di kabin. Gimana, Del? Oh, yang turbulensi lagi. Gimana ceritanya tuh, boleh diceritain nggak? Punya gue yang Ada dikasih nih pilot, Aldi. guys. Gimana? Punya gue tapi nggak reval. Tapi disikat. Jangan bikin rumor yang kayak Iya. pramugari kok ya, bukan pramugara. Oh, itu minggu lalu ya? Bukan. Oh, kan minggu lalu beda lagi. Sorry, aduh. Maaf ya guys, sorry. Aduh, kita kebiasaan. Sorry. Udah lah, kita balik ke tenis saya. Pengalaman apa yang pernah dirasakan di tenis? Dulu, kebetulan nih. taruhannya karir, coy. Lu dulu dengan Sama rumah tangga. Oke, Om Yeri, gimana Om? Gua mungkin dulu ya, pengalaman dulu ya. Ya. Kalau sekarang ya nggak ada deh. Dulu tuh kan karena Badung ya. Jadi pernah sekali gua turnamen Tamrin. Mabok. Tahun sebelumnya. Lalu tuh udah semifinal atau Gila. Kan roll. semifinal. Ini dulu Om. Bentar, tahun berapa? 90-an. 94 atau Itu belum lahir. Baru lahir gue. 3 tahun. Serius. Emang umur berapa sekarang kalau boleh tahu? Umur 46. Rossi lah ya. Ayo lanjut. Ya, jadi gua tuh kebablasan kan malamnya ya. Jadi gua telat ceritanya. Kan dulu kan ada sistem WO ya, panggilan pertama, panggilan kedua. Nah, gua udah panggilan terakhir nih. Jadi kalau gua nggak datang ya terus gua buru-buru nyampe itu dulu kalau nggak salah di lapangan Kemayoran yang sekarang jadi rumah sakit Covid. Buru-buru lah gua lari gitu. Tapi karena mungkin masih basian kemarin ya. Jadi lawan gua udah nunggu kan. Ntar lagi WO nih gitu kan. Muncul lah gua lari. Nah, gua malah ke posisi lawan gua gitu. Dia ngomong lagi bang gua kesini. Ayo, nah, lu mau ngapain? Main kita. Lu di sana goblok. Di situ panitia tahu gua akhirnya gua mabuk gitu. Akhirnya gua kalah ya, iyalah lihat bola jadi dua. Lu inget gak orangnya siapa? Lawannya, gua nggak inget. Yang gua inget. Nggak sadar. Jangan untuk ditiru ya. Ini hanya sharing pengalaman aja. Lucu-lucuan aja lah. Hal yang seharusnya bisa kita cegah ya. Bisa kita cek. Sekarang kita semua udah tobat. Wahyu doang yang baru bandel. Iya, dikit-dikit gitu ya. Guys, Anjir. Tapi zaman dulu tuh kita nggak ada kan tuh leveling kayak beginner, intermediate. Dulu kan kelompok umur aja. kelompok umur doang. Jadi lu main, jadi ada klasifikasi, Oh iya. pra klasifikasi, Iya. terus main utama. Dari semua kan. Dari semua. pertandingan Nah, lu gitu. sini berapa ya lu bisa dapat Termasuk ada kayak- card atau Kayak zaman dulu tuh kayak pemain rekreasional, seingat gua dia tetap ada KU-nya. iya betul. Kayak KU 100 Iya. atau 120 gitu. Mungkin lu bisa ikut. kau tuh Ya kayak Maesa kau tuh bukan leveling. Ini ada yang belum tahu. KU tuh kelompok umur. Iya, KU tuh kelompok umur. Nah, yang gua nggak tahu nih, misalnya KU 16, berarti 16 itu Bawah. maksimal atau 16 maksimal. Maksimal. Pada tahun itu dia Iya. bertanding umurnya 16. Nah, terus ada juga misalnya lu nomor 1 nih. Misalnya lu peringkat nomor 1 di KU 14 itu berarti bisa naik ke 16. Bisa. Bisa. Cuma lawan 16 semua. Iya. Betul. 16 nggak boleh main ke bawah. Nggak boleh turun. Nggak boleh Nah, turun. sekarang kalau KU 120 berarti total umur berdua ini harus 120. maksimal. 120. Kelompok umur Harga minum 120. muda dulu. Dan itu bukan leveling skill. That's leveling. Itu kategori umur. Ada aja emang kayak gini, ada aja. Cuma mau berdiri aja lucu anjir. Anjing. Iya. Tangan gua digeprek beruang. Tapi gue pengen nanya Coach Adel deh. Coach Adel. Gimana? Gimana Coach Adel?
Kalau menurut lu nih ya, level beginner, intermediate, advance itu tuh ada tolak ukurnya. Sepengalaman gue ya selama ini ya. Ya, Ini nih untuk recreational players ya. iya, Oh iya untuk Pasti ya. profesional. Karena- Karena kalau prestasi kan KU ya, gitu kalau prestasi sih udah jelas ya, bisa Iya. kita lihat dari udah ditentuin lah dari by ITF Iya. atau Indonesia sendiri udah punya dari PNP. PNP-nya kan. Nah, kalau di recreational tennis, gue ngeliat tuh sekarang banyak pun dari klub-klub yang baru, banyak klub-klub yang bikin turnamen tuh yang menurut gue agak nggak fair. Nggak Karena- fairnya gimana tuh? Ya itu yang gue bilang, mereka hanya buat turnamen tapi tidak memikirkan suatu leveling yang jelas. Mostly kebanyakan ngeliatnya, mostly lah contoh deh UTR, ILTL. Gue sih nggak bilang mereka salah, tapi menurut gue ada beberapa karakteristik yang tidak bisa kita pakai mutlak dari leveling tersebut. Contoh, ada yang bilang level intermediate beginner yang main baru 1 tahun dan dianggap itu intermediate, baru main 3 kali dalam seminggu dianggapnya advance. Karena tingkat permainan seseorang dalam recreational tidak bisa dilihat dari Waktu. waktu dia bermain. Lama dia Berlatih. bermain. Yes, kayak gue punya teman, dia baru 1 tahun tapi mainnya udah bisa dikatakan di level advance. Ya mungkin ada orang bilang born for tennis, bakat. Kita bilang bakat. Gitu. Ada orang yang di tenis baru 10 kali tapi dia udah di pingpongnya, badmintonnya bagus, tangannya bagus, dia udah bisa dikatakan di intermediate. Bisa juga kayak gitu. Nah, kalau menurut gue di recreational itu kita tidak bisa melihat dari kualitas dia bermain berapa kali, dia main baru atau tidak, tapi dari segi bagaimana dia bermain dalam lapangan. Karena sekarang pun juga banyak, kan sekarang banyak ya kelas-kelas coach-coach klub yang bikin kelas beginner kelas, intermediate kelas. Karena gue lihat banyak orang dia levelnya masih beginner, tapi dia ikut kelas intermediate karena dia pengen upgrade. Tapi pas main game dia belum bisa dikatakan di intermediate. Dia masih di level beginner. Jadi menurut gua untuk saat ini kita harus lebih subjektif sih, gue lihat untuk di recreational ya. Mungkin nanti dari teman-teman di sini klub-klub mungkin bisa melihat bahwa especially di tiap klub kan ada coach-coach ya. Mungkin untuk kedepannya Mas Gito ya sebagai komunitas kita bisa memperbagus atau mengupgrade level tenis kita di recreational supaya kita tidak ada masalah, oh itu beginner, itu intermediate. Iya, karena banyak banget sih di beberapa turnamen tuh kayak tiba-tiba ada yang nge-spill. Nah, ya. Nge-spill tuh. Gitu. Jadi kita ngomong ke panitianya nih, wah itu kan udah intermediate gitu. Iya. Oh, padahal mainnya di beginner gitu. Yes. Itu banyak banget sih Nah, kayak gitu. kalau menurut gue sih kita bisa dalam itu subjektif, misalkan untuk beginner ya menurut gue ya, pandangan gue kita nggak bisa ngeliat dia bisa melakukan rally 10 kali dikatakan intermediate, nggak bisa juga kayak gitu. Tapi kita lihat dari how they play. Nah itu yang melihat siapa? Nanti bisa kita bikin komitenya. Karena seorang di recreational itu nggak bisa lihat dari saat dia drill, Betul. tapi saat dia bermain. Apalagi di videoin gitu. Ya nggak bisa, karena Nggak kita bisa bisa. jelek-jelekin sendiri. Iya, Nah, benar. meskipun masih ada celahnya, dia jelek-jelekin permainannya dia. Iya. Bisa gitu, tapi Banyak gitu terjadi. Ya. Banyak terjadi. Iya. cuman terjadi. kalau kita melihat saat dia bermain game, kita bisa melihat di recreational bahwa levelnya misalkan untuk ini cara dia bermain di posisinya, cara dia menentukan kombinasi pukulan, gameplaynya, Berarti itu bisa mungkin kita lihat solusi situ. dari lu adalah terjun langsung ke lapangan untuk Yes, lihat mereka dan main. menurut gue ya, untuk setiap panitia atau komite yang mau menentukan bahwa di recreational itu beginner atau tidak bisa dilihat dari video, karena bisa kita jelek-jelekin. Ah, oke. Setuju. Dari rating bisa? Rating menurut gue juga nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi harus memang insight langsung, dan memang itu menurut gue agak ribet di awal. Tapi kita bisa membuat suatu recreational kita itu lebih hidup untuk di tenis gitu. Jadi dengan kita melihat langsung komitenya bahwa oh ini bisa dikatakan di beginner, ini bisa dikatakan intermediate. Lebih Dari fair lah ya, how lebih to fair. dia bermain saat gameplay. Gitu sih. Karena intermediate-nya di PNP itu belum tentu beginner di recreational. Belum tentu. Belum tentu. Iya betul. Gue setuju sih. Mas, ada beberapa turnamen emang yang pesertanya kemarin ya disuruh datang. Jadi lihat main sama coachnya si komunitas itu tuh. Ada Oh tuh. ya? Ada Iya, juga? datang. Karena Anas Bendras datang tuh waktu itu.
terus dilihat, oh lo emang bener nih beginner, oh lo bener nih intermediate, itu bener. Tapi memang dengan keterbatasan komunitas dari fasilitas lapangan, biaya mungkin ya, terus coachnya, waktunya, mungkin akhirnya kayak gue pengalaman bikin Spinderella Cup udah 3 tahun berturut-turut, akhirnya selain kayak tadi ngelihat dari leveling, let's say rating, gue bukan jadi patokan mutlak karena rating buat gue juga abu-abu. Jadi gue selain pendekatan, kebetulan yang ikut Spinderellas rata-rata pernah mabar di sini. Jadi gue udah tahu komunitasnya skillnya sekian. Betul. Gitu. Dan kebetulan juga si komunitas ini karena lumayan sering ketemu gitu ya di luar, di lapangan, di turnamen lain gitu sama komunitas-komunitasnya ini, gue sama kapten atau manajer komunitas gue lebih pendekatannya personal akhirnya. Iya. Jadi selain mungkin gue bikin turnamen nih war ya misalnya, begitu war nama dia masuk lolos screening, gue pasti akan telepon tuh kapten dan manajer komunitas tersebut. Gue bilang tolong pemain itu ini sesuai nih. Karena gue junjung tinggi banget kejujuran sama sportivitas di dalam turnamen tenis, itu yang gue ajarin ke teman-teman. Nice. Iya. Itu salah satu cara sih solusinya lah ya. Iya. Karena pengalaman gue juga, gue pernah bikin turnamen waktu itu di Anwa gitu ya, gue nggak usah sebut turnamennya, rulesnya udah jelas, gue bikin persyaratannya jelas, ternyata ada yang curang. Dan waktu technical meeting gue jelasin, ketika Sudah bermain. turnamen berjalan, terus ada yang appeal, ada bukti konkret, nggak segan-segan gue di turnamen round apapun gue akan dis, dan itu terjadi. Ini yang harus berjalan, ini yang harus jadi ketegasan itu. ketika Thank you. ketika turnamen udah jalan, yang menurut gue yang harus dijalanin ya, turnamen jalan, panitia berhak mutlak untuk mendiskualifikasi jika terdapat bukti otentik. Karena banyak banget turnamen-turnamen yang kalau misalnya udah mulai ya udahlah biar aja dimainin dulu gitu. Seperti contoh itu sorry gue potong dikit. Dulu gue pernah dijalin turnamen Essex, ternyata kita kecolongan dan kita tidak bisa mendiskualifikasi saat itu, tapi kita blacklist komunitasnya. Jadi kita tidak akan sponsorin lagi, tidak akan kita undang lagi. Jadi bukan pemainnya, tapi komunitasnya, kan komunitasnya yang ngasih komunitasnya. Nah, gue waktu itu turnamen gue adalah semua turnamen yang gue buat itu nggak ada judul community turnamen komunitas, walaupun namanya perorangan ya bukan tim, tapi dia main di situ mewakili komunitas. That's why ketika waktu kasus gue akhirnya gue diskualifikasi itu pemainnya ya tegur keras gitu, akhirnya sempat berdebat sama gue karena udah di ujung. Kebetulan gue sebagai panitia mungkin di mana-mana ya, semua turnamen panitia pasti ada lobangnya. Lo udah screening, lo cari data kemanapun pasti ada yang missnya, nggak mungkin nggak itu, karena jujur aja basis data kita itu masih minim, bukan minim ya, nggak lengkap deh, terutama untuk yang mantan-mantan pemain ya, yang main di Porda, di daerah gitu tuh, lu minta data gitu susah banget untuk dapatnya. Akhirnya kita berharap di internet, di sosmed. Nah waktu itu ketahuan, di dis, mereka marah, perdebatan, sempet rame, tapi gue strict aja gitu, gue di waktu TM gue jelasin, gue akan lakukan ini, jadi sampai 3 kali gue jelasin. Jadi ketika mereka marah, minta uang kembali gitu, ya gue fight gitu, lo udah curang gitu, lo kasihan karena di sebuah turnamen itu yang terlibat itu bukan hanya pemain yang bertanding loh, ada umpire, ada referee, ada turnamen director, ada ball boy, ada lawan-lawan lain yang udah capek-capek ke situ untuk bermain fair and square gitu, sportif. Tapi ketika ada pemain yang curang ya, yang dulu harus berbalik cara mikirnya, bukan jangan pemain yang merasa dirugikan, gue udah main sampai babak final misalnya, kena dis, ya lu yang curang gitu. Lu harus hargain orang-orang yang udah datang juga gitu menurut gue. Dan yang lu udah kalah gara-gara dia, kalah gara-gara dia gitu. Iya kan? Kasian kan? Tapi ini buat pembelajaran buat gue juga kemarin, terus buat teman-teman komunitas lain ya, Andre, terutama ya. Ini harus sering banget kita sosialisasiin ini soal ini gitu. Iya karena sih. Komunitas kita kan beragam banget gitu, yang ambisi prestasinya berjibun gitu, ada yang santai-santai aja gitu, yang penting bisa dapat pengalaman bertanding gitu. Seru-seruannya, Iya. atmosfer tegangnya tuh mereka cari gitu kan. Betul. Sama ini terakhir nih ya, mungkin ini terakhir nih, di beberapa DM gue nih, ini banyak banget yang nanya. Culuk, Mbak. Culuk gak? Gue udah mau denger tuh banyak itu yang itu tuh. Gini. Kan gue kadang ngepost si Andre gitu kan.
banyak teman-teman gua tuh ceritanya yang ngadain turnamen nih. Salah satunya Markinis, terus kemarin Kangen juga ya kan. Itu banyak yang nge-DM tuh. Itu Andre Banyu kagak mau ikutan tanding tuh. Nah, buat yang penasaran nanya nih. Sekalian closing. Gue sih selalu bilang ya sekalian closing ya mungkin ya. Kenapa gua? Karena banyak banget Dre yang tanya, misalnya kayak Iya oke, gue jawab. nih Andre kenapa sih gak mau tanding gitu? Iya, Gue sih jadi selalu gini, bilang, ya. dia nggak mau, gue nggak tahu kenapa. Oke, gua Sekarang kita simpel, lihat simpel, nih. Mau padel apa tenis, gue memang tidak pernah mengikuti turnamen apapun. Oke, ada dua hal aja. Iya nggak apa-apa. Mau dikatakan nomor satu Kita adalah dengerin dulu itu. nomor satu gue sangat tidak kompetitif orangnya. Dan karena memang gue di desain emang benar-benar buat komedi. Yang desain siapa? Gue sendiri. Oh iya. Jelas dong. Nomor dua memang gue tidak bisa berkompet. Gini. Di beginner Lu dulu atlet bowling gila. ya atlet bowling tapi kan bukan tenis. Sama Beda dong. Sama dong. Beda. Ya itu kan orang lucu komedi. Ini fun fact. Dulu dia atlet bowling nih. Iya dulu gue atlet bowling Atlet memang. bowling. Cuma kan sekarang tenis beda banget pak permainannya pak nggak bisa disamain intinya. Lu lawan benda mati ya. Oke. Nomor dua gini. Ini sedikit menyambung sama yang tadi ya, masalah siluman dan lain-lain segala macam gitu. Gue tuh bukan orang yang berambisi pak, dan gue sangat tidak cocok ketemu sama orang yang berambisi. Jadi kalau misalnya gue pernah dijebak ikut di dalam mini turnamen gitu, gue di-push sama si partner gue ini, ayo kita harus menang. Terus gue mikir kayak, soalnya menangnya buat apa ya, gimana ya, kayak gue nggak ngincar menang, gue ngincar have fun gitu loh. Dan menurut gue iklim turnamen itu adalah iklim yang serius. Jadi gue memang nggak suka hal seperti itu. Tapi dengan kata lain, gue memang tidak bisa berkompet. Emang skill gue nggak nyampe di beginner Gua juga, gini. nggak juga. Sorry. Gua juga selama di komedi, gua Gini. pernah sama dia nggak pernah kalah. Iya, dia bagus kok. Di beginner gue bisa main tapi gue di ban. Di intermediate gue digulung. Gak ada kelasnya. Tapi ya gue jujur aja ya, maksudnya ini gue juga dukung mereka karena gue sering nyindir di konten juga. Jadi buat kalian yang memang sudah memiliki level yang tinggi, janganlah coba-coba turun di level yang bawah. Kenapa? Kalau misalnya kalian menang dan kalian ketahuan, itu ya akan jadi aib juga buat kalian. Nomor dua, harus sadar diri lah. Hindari mental-mental culas yang kayak, yalah gue turun di level yang bawah, gue bisa menang, gue dapet ya entah bounty hunter, entah ngincer pemenang atau apa segala macem. Cuma janganlah seperti itu, jadinya nanti nggak sehat. Dan yang beginner ini malah nanti jadi nggak punya panggung ya. Jadi lu mendingan fokus di konten lu dengan komedi-komedi yang Iya. Tapi suatu saat bakal turnamen nggak? Nah, tuh. Suatu Kemungkinan saat ya kemungkinan enggak, tetap enggak. itu Maupun tenis ataupun padel itu Tapi enggak. gue setuju Andre bilang apa, karena emang ada tiap orang dia fun di sini, dia fun sama tenisnya tapi dia tidak mau berambisi. Iya, hak dia. Tapi gue mau klarifikasi juga ya Andre, tadi kan lu bilang Berantem nih. orang-orang yang orang-orang yang udah turun di main intermediate terus mau mainnya ke beginner, ini paling masukan juga ya buat komunitas sama personal masing-masing. Saran gue sih buat teman-teman di sana, ya kalau kalian memang ngerasa diri kalian intermediate, tunjukkan diri kalian sebagai intermediate. Benar. Setuju. Gue setuju sih. Menurut gue gitu. Kalau kalian ngerasa diri kalian intermediate, ya kalian tunjukkan kalian sebagai intermediate. Jangan merasa kalian bawah, kalian advance lah, beginner lah. Kalau memang kalian ngerasa diri kalian intermediate, ya udah, jangan bermain di level beginner. Benar. Kalau kalian ngerasa, gue intermediate nih, contoh, gue mau latihan di latihan intermediate, tapi kalian tandingnya turnamen di level beginner, ya no lah, gitu lah, maksud gue. Setuju. sadar Respect yourself lah, Aja ya. gitu loh maksud Yes, gue. yes. Kalau kalian ngerasa intermediate nggak menang-menang, ya berarti kalian kurang latihan, bukan kurang Atau kurang bakat. Iya kan? Setuju nggak? Ya, Gitu. Maksud gua, Bakat lu main tenis. gini loh. Kalau kalian ngerasa di beginner kalian udah menang, mungkin di komplek itu kalian menang ya di beginner. Iya. Dunia tenis tuh dibilang kecil enggak, dibilang gede juga enggak. Tapi kalian respect yourself lah as intermediate, beginner, kalau advance. Ya. Gitu. Maksud gua kalau kalian nggak mau digituin, jangan gituin orang lain. Ya, setuju. Kunci, gue juga ngerasa, Andre juga bilang gitu. tadi junjung tinggi sportivitas dan kejujuran sih, karena itu paling penting banget. Oke, Om, buat closing nih Om, sedikit gue minta dari Om Yeri. Om, boleh nggak lu kasih satu kata-kata ya bahwa tenis itu bisa menjadi, kan tadi lu bilang tenis itu adalah terapi. Nah, gimana caranya biar lu menanamkan kepada orang-orang tenis itu bisa bikin kita happy? Kata-kata hari ini Om Yeri. Silakan Om. Ya, kalau Nggak usah dipegang sih. Ini ada kok yang kalau menurut gua ketika tenis ini ditempatkan pada tempatnya, maka ini akan menjadi Di mana? misalnya di isu intoleransi, ya, isu mental health,
isu kebangsaan, ekonomi dan sebagainya, prestasi dan sebagainya. Maka ini akan menjadi satu instrumen yang bisa mengubah banyak hal negatif jadi positif. Contoh begitu. Iya, misalnya daripada gitu. Iya. Emang contohnya lagi. Ada banyak. Karena gua mendampingi banyak orang-orang yang struggle dalam hal negatif gitu. Nah, ada banyak program yang bisa dilakukan, tapi tenis ini bisa jadi stress release. Lalu yang kedua, komunalnya ini. Kalau di bahasa rehab narkotika itu ada namanya terapi community. Jadi sebuah komunitas yang saling menyembuhkan satu sama lain, yang saling menguatkan satu sama lain. Kita sakit semua. Nggak gitu konsepnya. Gitu ya, bukan ya? Ketika ada nilai curang, culas, pengen menang sendiri, egois, maka itu akan merusak sebuah komunitas. Dan blessing lah buat bangsa ini, satu komunitas tenis yang berkembang pasca Covid kan. Itu kan banyak banget hal-hal positifnya gitu. Orang-orang yang dulu berprestasi yang udah muak dengan tenis bangkit lagi dari kubur gitu. Pengen lagi main tenis, pengen lagi, dan ini bisa menjadi juga pemasukan buat beberapa orang yang memang punya kapasitas gitu. Iya. Jadi sayang banget nih kalau ini dirusak dengan nilai-nilai yang keculasan-keculasan yang tadi kita bahas panjang lebar tadi gitu. Jadi ya waktunya menempatkan tenis pada tempat yang positif lah. Oke. Gue closing dikit tuh 20 detik. Majuan tuh. Kenapa? Majuan Son. Oke guys, jadi itu tadi podcast pertama kita ngalor ngidul bersama Anak Tenis Komedi. Semoga yang baik-baik dapat Bisa kalian bermanfaat. yang buruk-buruk udahlah diemin aja. Emang kita lebih banyak buruknya daripada baik. Namanya juga komedi. Oke, paling itu dulu sekian teman-teman. Nextnya kita akan membahas tragedi Arif di kamar mandi ya sama Bolboy. Kita akan By the way, kalau kalian ada masukan atau ada mau ide konten bisa DM ke Anak Tenis Komedi atau ya. komen aja kolom bawah. Lu mau nanya apa tanyain aja, nanti akan kita jawab. Kita nggak ada sakit hati, kalian mau ngatain kita silakan. Silakan, feel free. Tapi ingat bakal kalian diomongin kok di sini. Tapi lu gua tandain. Datang lu ke sini. Kalau terakhir paling ini sih Dre, gua nggak ikut ke Delta ya. Ya, gila lu. Anjing ngedropin bang. Dropin bang. Episode 1 Anak Tenis Komedi selesai. Anak Tenis Komedi Menang nggak penting, yang penting